Bagaimana kabarnya semuanya? Sungguh saya diberkati untuk pagi ini untuk boleh dapat memimpin ibadah kita secara online kembali. Di tengah pandemi ini, mari kita tetap bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih terus baik bagi kita karena Dia selalu setia dan juga selalu mendengar setiap doa-doa kita. Mari setiap kita mengambil waktu sebentar dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami harus membalas semua dengan Tuhan. Biarlah Tuhan bagi kami selalu bersyukur walaupun dalam keadaan bagaimanapun kami diajar untuk bagaimana harus berharap pada Engkau. Jumat saya undang berdiri foto salam yang disampaikan oleh Pak Apri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Nya atas kita sekalian. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan berdiri, mari kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tapi Tuhan ada di dalam bait suci, marilah kita berdiam diri di hadapan-Nya, ya silakan bumi. Mari setiap kita boleh mengambil waktu sebentar, kita mau berdoa masing-masing kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa yang telah berbuat, baik sengaja atau tidak sengaja, biarkan Tuhan boleh melayani kita untuk ikuti ibadah kita pada pagi ini. Sekalipun dosa merah seperti kain televisi akan mengikuti seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain sumba akan menjadi putih seperti ibu domba. Itulah janji Tuhan kepada kita bagi orang yang mau mengakui dosanya dengan Tuhan. Kita sungguh berbangga dan bersyukur karena Tuhan kita yang mati di kayu salib mau mengampuni kita. Mari pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat satu pujian. Kita menyapa Bapak kita, Tuhan kita, dan juga Allah Roh Kudus. Karena kita sudah diberikan waktu untuk tidur, kita bersyukur pagi ini kita boleh diberikan bangun yang dengan sehat walafiat. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi,
telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita akan pujian dari awal lagi dan menyapa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari Bapak Ibu saya akan undang berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang bertema membangun mesbah keluarga. Memang pada masa pandemi ini banyak sekali orang mengeluh, namun percayalah Tuhan selalu punya rencana indah terhadap setiap anak-anaknya. Bagi saya, ketika saya berada di rumah lebih cepat pulang, saya mau sedikit sharing ya. Saya lebih banyak hanya berbagi kepada anak saya untuk mengadakan mesbah keluarga. Untuk itu saya sungguh bersyukur sih. Bapak Ibu, mari saya juga kembali mengajak Bapak Ibu untuk angkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dan kasih Tuhan. Kasih kau
dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih ke dalam kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya dan di dalam doa-doa saya, Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diperkenan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Bapak Ibu saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan keluarga. Itulah sebabnya tema yang diusung oleh Sinode sepanjang bulan ini berbicara tentang keluarga. Hari ini temanya adalah membangun mezbah keluarga. Membangun mezbah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah saya baca dan Bapak Ibu dengar itu membahas tentang keluarga Nuh. Keluarga Nuh adalah keluarga yang pertama kali membangun mezbah untuk Tuhan. Ya, lagi saya katakan bahwa keluarga Nuh adalah keluarga yang pertama kali membangun mezbah keluarga untuk Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 tadi, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah keluarga Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, baru kemudian keluarga Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kejadian 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Baru setelah Abraham, keluarga Ishak
mendirikan mezbah untuk Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-25. Setelah itu baru kemudian keluarga Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kejadian 33 ayat yang ke-20, dan kemudian keluarga-keluarga yang lain mendirikan mezbah untuk Tuhan. Nah, saudara yang menarik, Nuh mendirikan mezbah setelah lockdown. Ya. Setelah mereka keluar dari Bahtera. Kalau kita pelajari bahwa lockdown terlama sepanjang masa, itu pernah dialami oleh keluarga Nuh, saudara. Karena Nuh dan keluarganya ada di dalam Bahtera itu selama 8 bulan lamanya. Saudara, kita bayangin kalau kita ada menjadi bagian atau orang yang ada di dalam Bahtera bersama dengan Nuh dan keluarganya pada waktu itu, saudara. Selama 8 bulan mereka nggak bisa keluar, ya karena bumi penuh dengan air, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mungkin kita akan stres, saudara. Tidak diberlakukan lockdown saja. Selama 3 bulan ini diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, saudara. Rasanya nggak keluar rumah, rasanya kemudian nggak pergi ke mall, rasanya kemudian nggak bisa beribadah, rasanya nggak bisa kemana-mana, saudara. Itu sudah stres, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada status di Facebook atau di WA, saya lupa, tetapi menarik, ya. Dalam status itu isinya adalah perbincangan antara iblis dan Tuhan Yesus. Dalam perbincangan itu iblis yang memulai dengan nada yang bangga, kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku buat gereja di seluruh dunia tutup karena corona." Dengan bangganya dia mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus tersenyum mendengar apa yang dikatakan si iblis. Setelah kemudian iblis selesai berkata dengan bangganya, gereja-gereja tutup dan umat Tuhan, pengikut Yesus nggak bisa ibadah di gereja. Tuhan Yesus kemudian menjawab, karena corona, gereja justru semakin bertambah. Ya, memang gereja selama beberapa bulan ini nggak bisa dipakai dalam ibadah, tetapi kemudian gereja pindah di rumah-rumah setiap orang yang percaya kepadaku. Di setiap rumah-rumah orang yang percaya kepadaku, sekarang dibangun gereja, sekarang dibangun mezbah keluarga. Jadi gereja semakin bertambah. Mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, si iblis kemudian hanya terdiam dan tertunduk lesu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berita yang positif berkaitan tentang COVID-19 ini, saudara. Berita yang positif adalah firman Tuhan boleh disampaikan melalui medsos, di YouTube, kemudian di Facebook. Kalau hari Minggu trending topik adalah berkaitan dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kita bisa melihat khotbah pendeta A, kita bisa melihat ibadah gereja A, gereja B, dan gereja C. Selain itu yang positif adalah, saudara, karena corona, di rumah-rumah orang percaya, secara khusus di rumah-rumah pengikut Yesus, keluarga besar GKPI Bajem Gria Permata, saudara, dibangun mezbah-mezbah keluarga. Itulah sebabnya, saudara, ada mezbah keluarga Pak Kimsen, ada mezbah keluarga saudara Pak Amin, ada mezbah keluarga
Pak Ade, ada mesbah keluarga Buluna Tuapo, ada mesbah keluarga Pak Alfred, ada mesbah keluarga Pak Joni, ada mesbah keluarga yang lain, Pak Herman dan sebagainya, saudara. Setiap minggu, setiap umat Tuhan dengan keluarga, dengan setiap anggota keluarga yang ada ibadah, membangun mesbah keluarga, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan inti atau pertanyaan yang paling penting bagi kita, apa fungsinya? Apa manfaatnya? Berapa besar pentingnya mesbah keluarga bagi keluarga-keluarga Kristen, bagi keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan? Apa pengaruhnya bagi keluarga tersebut? Ya, setidaknya ada dua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, memupuk iman setiap anggota keluarga. Ketika setiap keluarga mengadakan mesbah keluarga, saya percaya iman ditanamkan di dalam setiap anggota keluarga. Iman terus dipupuk di dalam setiap anggota keluarga. Cinta kepada Tuhan, saudara, iman dan percaya kepada Tuhan Yesus semakin kuat. Dan itu ada di dalam kehidupan setiap anggota keluarga, saudara. Dalam bagian kita melihat, saudara, bahwa mesbah yang dibuat oleh Nuh itu setelah mereka keluar dari Bahtera. Di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19, firman Tuhan berkata, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Bahtera itu. Itu artinya bahwa Nuh dan keluarganya membuat mesbah itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan telah baik dalam kehidupan mereka, bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan mereka, bagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian bisa keluar dari Bahtera itu, sehingga kemudian mereka bisa selamat dan mereka mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Itu artinya ketika Nuh membuat mesbah, Nuh sebagai kepala keluarga, gembala dan iman, melatih istrinya, melatih anak-anaknya untuk mengucap syukur kepada Allah senantiasa. Bapak Ibu, kalau di rumah kita ada mesbah keluarga, saya percaya setiap anggota keluarga hatinya tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tapi hatinya selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, kemudian dikatakan ayat yang ke-20, Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Ya, di situ dikatakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Mesbah dibuat oleh Nuh dan keluarganya. Di atasnya dipersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Yang menarik, saudara, di situ dikatakan korban bakaran itu dari binatang, dikatakan, ya, dari segala binatang dan dari segala burung. Tetapi yang menarik dalam bagian itu, saudara, binatang dan burung dikatakan yang tidak haram, yang dipersembahkan sebagai korban bakaran, yang ditaruh di atas mesbah, saudara. Jadi binatang dan burung-burung pilihan, tidak sembarangan, saudara. Korban bakaran yang diberikan Nuh kepada Tuhan. Nuh memilih yang terbaik, saudara, untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nuh mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
Dan ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, harus yang terbaik untuk Tuhan. Permasalahannya saudara, apakah umat Tuhan saat ini harus mempersembahkan korban bakaran yang sama seperti Nuh? Saudara, harus mempersembahkan binatang, harus mempersembahkan kemudian burung yang tidak haram yang dikatakan dalam bagian tadi saudara kepada Tuhan. Saudara, tidak lagi. Lebih daripada itu saudara, karena Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua, saudara, persembahan umat Tuhan zaman sekarang di situ dikatakan adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu bukan binatang saja, bukan kemudian burung-burung, saudara, bukan hanya sekedar uang yang kemudian kita persembahkan kalau kita ibadah, saudara, kepada Tuhan, tetapi persembahan yang hidup itu adalah persembahan diri, persembahan tubuh, saudara. Tubuh yang bagaimana, saudara? Persembahan tubuh yang kudus, kehidupan yang kudus, itu yang kita persembahkan. Kehidupan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan, itulah yang seharusnya kita persembahkan, karena itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ini bukti iman, saudara. Dari Nuh, ucapan syukur itu sebagai bukti iman. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan itu sebagai bukti iman dari Nuh dan keluarganya. Kemudian saudara dikatakan lagi ayat yang ke-20, diambilnya beberapa ekor, saudara, dikatakan ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara perhatikan baik-baik, tidak hanya dari semua jenis binatang, saudara, dari semua jenis burung, saudara, tidak hanya satu jenis binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, saudara, tapi dari semua jenis binatang yang ada, yang masuk ke dalam bahtera dan kemudian keluar, dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan diambil dari semua jenis binatang beberapa ekor, saudara. Padahal saudara, kalau kita melihat tentang binatang yang tidak haram yang masuk ke dalam bahtera, di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang. Jadi dari binatang yang tidak haram, saudara, yang masuk ke dalam bahtera itu 7 pasang. Tapi binatang yang haram itu 1 pasang, saudara, jantan dan betina, saudara. Diambilnya beberapa ekor, saudara, dari semua jenis binatang yang tidak haram, kemudian dipersembahkan sebagai korban bakaran, ditaruh di atas mezbah untuk Tuhan, saudara. Artinya beberapa ekor, tidak hanya seekor saja, tetapi lebih daripada seekor. Padahal dari setiap jenis, saudara, yang tidak haram hanya 7 pasang. Mengapa Nuh kemudian nggak menunggu binatang-binatang yang tidak haram itu yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan berkembang biak terlebih dahulu? Mungkin sampai ada 10 pasang, mungkin sampai 20 pasang, atau mungkin 100 pasang baru dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak, saudara. Nuh tidak menunggu sampai berkembang biak, tetapi saudara, Nuh langsung mempersembahkan kepada Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Nuh mengajarkan istri dan anak-anaknya prinsip memberi. Tidak perlu, saudara, nanti nunggu jadi orang kaya baru memberi, baru memberikan persembahan. Nuh memberi dari keterbatasan. Nuh mengajarkan untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, nggak perlu takut.
Saudara, kita juga bisa belajar tentang persembahan yang luar biasa dari seorang janda yang memberikan seluruh miliknya pada waktu itu kepada Tuhan. Ini bukti iman mereka. Dari mezbah itu, saudara, iman mereka semakin dipupuk, iman mereka semakin mantap. Dari mezbah itu lahirlah hati orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dari mezbah itu, saudara, lahirlah orang-orang percaya yang memberikan yang terbaik, saudara, melalui hidupnya untuk Tuhan. Dari mezbah itu, saudara, lahirlah orang-orang percaya yang berani memberi, mempersembahkan, dan bahkan percaya bahwa Tuhan pasti akan pelihara kehidupannya. Ini fungsi mezbah keluarga yang pertama, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian fungsi yang kedua, saudara, mezbah keluarga bukan hanya memupuk iman dari setiap anggota keluarga, tapi yang kedua, yang terakhir, membangun generasi yang diberkati dan memberkati, saudara. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, saudara. Persembahan korban bakaran di atas mezbah sampai ke hadirat Tuhan, dan Tuhan bahkan mencium harum bakaran, harum persembahan korban bakaran di atas mezbah yang dipersembahkan oleh keluarga Nuh, dan Tuhan menerimanya, saudara. Kemudian Tuhan memberkati, dikatakan Kejadian pasal 9 ayat yang pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, saudara. Jelas dalam bagian itu bukan hanya Nuh yang diberkati Tuhan, tetapi anak-anaknya juga menerima berkat dari Tuhan. Allah memberkati seisi keluarganya. Kalau ada mezbah keluarga di rumah kita, saudara, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati bukan hanya kepala keluarga, bukan hanya ibu, bukan hanya istri, tetapi anak-anak juga menerima berkat yang daripada Tuhan. Seisi keluarga diberkati Tuhan. Tapi saudara, berkat apa yang diberikan Tuhan kepada Nuh? Di situ dikatakan, saudara, Allah memberkati Nuh dengan berkat keturunan. Ya. Allah memberkati Nuh dengan berkat keturunan. Bahkan di situ dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi, saudara. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dengan berkat keturunan yang banyak. Dan kalau kita melihat ayat pasal yang ke-10, Kejadian pasal 10, saudara, dari Sem, dari Ham, dan dari Yafet terbentuk bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini dengan bahasanya sendiri-sendiri. Ya. Dan saudara, yang menarik, ketika mezbah keluarga dibangun oleh Nuh, saudara, bukan hanya mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, tetapi mereka menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dari mezbah itu, saudara, bukan hanya Nuh dan keluarga yang diberkati, tetapi melalui mezbah Nuh, semua bangsa pun, semua manusia pun ikut diberkati Tuhan, saudara. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, bahkan orang-orang yang jahat pun menerima berkat janji Tuhan. Tapi bukan berkaitan dengan keselamatan kalau bagi setiap orang yang percaya, saudara.
Karena di situ dikatakan ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Bumi mendapatkan berkat dari mesbah keluarga Nuh, saudara. Karena di situ dikatakan bumi tidak akan dikutuk lagi. Manusia tidak akan dikutuk lagi, saudara. Meskipun hatinya dikatakan jahat, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan bahkan disitu dikatakan, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur, saudara. Ada musim menabur dikatakan, ada musim menuai, dingin, saudara. Karena mesbah Nuh diberikan bukan hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Panas pun diberikan kepada semua manusia, kemarau pun diberikan kepada semua manusia, hujan pun diberikan kepada semua manusia, siang pun diberikan kepada semua manusia, malam pun diberikan kepada semua manusia. Saudara, luar biasa. Melalui mesbah keluarga ini, bukan hanya keluarga Nuh yang diberkati, tetapi semua manusia yang ada di dalam dunia menerima berkat yang daripada Tuhan. Mesbah keluarga melahirkan keluarga-keluarga yang bukan hanya diberkati Tuhan, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan yang menarik, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saudara, ini berkat keturunan tadi. Tetapi yang paling penting, saudara, bukan sekedar berbicara tentang berapa banyak keturunan Nuh dan berapa banyak keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet, saudara. Bukan berapa banyak jumlahnya yang terpenting dalam bagian itu. Tetapi yang terpenting, saudara, itu berbicara tentang keturunan-keturunan dari Nuh, keturunan dari anak-anaknya Nuh, dari Sem, Ham, dan Yafet. Bukan hanya berbicara tentang jumlah, tapi kualitas hidup mereka. Memang banyak pada akhirnya, saudara, keturunan Nuh. Dan kemudian keturunan-keturunan itu berkualitas. Hidupnya, saudara, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 tentang keadaan anak-anak muda atau generasi muda di akhir zaman seperti apa. Di situ dikatakan generasi yang memberontak terhadap orang tua, generasi yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa, saudara? Di akhir zaman yang ada adalah generasi-generasi muda yang seperti itu. Generasi-generasi muda yang memiliki karakter yang buruk, saudara. Seringkali banyak orang kemudian langsung menyalahkan ini gereja yang salah. Tapi kalau kita kembali belajar tentang Nuh, saudara, keluarga itu memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan, dalam tumbuh kembang seorang anak, saudara. Kalau kemudian dalam akhir zaman terjadi banyak generasi muda yang seperti itu, yang memberontak terhadap orang tua, yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, karena nggak ada mesbah keluarga. Uang, yang penting anak tercukupi dengan uang.
tidak menjamin saudara kemudian anak itu tumbuh kembang dengan baik, karakter yang baik. Yang mereka butuhkan adalah waktu, yang mereka butuhkan adalah kasih sayang orang tua, perhatian orang tua pada mereka, dan terlebih daripada itu, yang mereka butuhkan adalah orang tua yang membawa mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa mesbah keluarga, kesimpulannya bahwa mesbah keluarga yang sudah dibangun melalui masa-masa COVID-19 ini, jangan berhenti ketika corona pun sudah nggak ada lagi. Ketika kemudian corona berhenti, mesbah keluarga ini harus tetap dipertahankan dan harus tetap ada di tengah-tengah keluarga. GKPI Bajem Geria Permata, saudara. Itu menjadi pos PI dari gereja Tuhan di tempat ini, saudara. Generasi ke depan sangat ditentukan dari mesbah keluarga yang dibangun dari seluruh keluarga yang ada di GKPI Bajem Geria Permata ini. Dan melihat saudara bahwa fungsi mesbah keluarga itu sangat vital bagi kita dan bagi generasi-generasi berikutnya. Karena fungsi mesbah keluarga itu memupuk iman. Kalau kemudian banyak anak-anak muda yang akhirnya kemudian meninggalkan Yesus, menyangkal imannya kepada Tuhan, hanya karena pasangan hidup, hanya karena mungkin jabatan dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada iman yang dipupuk dari keluarga tersebut, saudara. Dan percayalah, ketika mesbah keluarga dari tengah-tengah keluarga kita akan diberkati Tuhan dan bahkan menjadi berkat. Turunan kita akan diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak kita, saudara, ketika kemudian menikah, mendapatkan pasangan yang sepadan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menghormati orang tuanya, saudara, dan bahkan menjadi berkat. Keturunan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya, saudara, betapa pentingnya mesbah keluarga tetap ada di tengah-tengah keluarga setiap orang percaya, terutama keluarga-keluarga yang ada di GKPI Bajem Geria Permata ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dan tanamkan Tuhan betapa pentingnya mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, ya Bapa. Karena dengan mesbah keluarga maka akan terbentuk generasi-generasi yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan tutup kebaktian online kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Doxology dan doa berkat disampaikan oleh Pak Apri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
pulanglah dari tempat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita, kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kasih, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.